Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Wibowo. Baiklah, video kali ini adalah video yang merupakan pemecahan masalah sehari-hari, yang judulnya yaitu pengaruh zat terlarut pada kondisi timun yang direndam. Apakah jumlah zat terlarut memengaruhi kondisi timun, dan larutan manakah yang menjaga kondisi timun supaya lebih baik? Nah, hipotesisnya itu kemungkinan larutan atau air jernih akan menjaga kondisi timun menjadi lebih baik. Selanjutnya kita akan mencoba eksperimen atau percobaan timun tersebut dalam larutan garam dan air murni. Bahan yang kita perlukan adalah ini 2 potong timun. Lalu selanjutnya 2 buah wadah. Yang pertama akan diujikan tanpa zat terlarut, yang kedua akan diujikan dengan larutan garam. Nah, yang ketiga adalah garamnya. Garamnya kita masukkan ke larutan yang kedua. Oke. Selanjutnya kita aduk supaya garamnya terlarut. Maka kita akan ujikan timun ini, satu untuk yang tanpa zat terlarut, yang kedua untuk zat dengan timun dalam larutan garam. Oke, kita diamkan semalaman, kita akan melihat perubahannya. Tomorrow. Ya, baik, sekarang kita akan melihat hasilnya. Ini timun yang masuk dalam air saja, dan ini adalah timun yang direndam dalam larutan garam. Bisa kita lihat yang direndam dalam garam itu mulai gampang berkerut, warnanya semakin gelap, sedangkan ini yang terlihat masih segar dan masih keras terasa. Nah, lihat perbedaan ukurannya. Ini adalah ujung timun yang awalnya dibagi 2, sedangkan ukuran yang ini sudah semakin kecil dan semakin berkerut. Nah, masuk ke slide berikutnya. Baik, sudah kita lihat hasilnya tadi. Sudah terbukti bahwa timun yang direndam dalam larutan garam kondisinya semakin memburuk. Ini berarti zat terlarut atau garam itu dapat mempengaruhi kondisi timun yang direndam. Nah, kemudian bagaimanakah proses sebenarnya yang terjadi pada timun tersebut? Sekarang simak pembahasannya. Baik, sekarang kita akan mengetahui kejadian atau proses sebenarnya yang terjadi pada timun tersebut. Nah, jadi dalam larutan itu ada yang namanya sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Beberapa sifatnya itu adalah penurunan titik beku, terus kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, dan adanya tekanan osmosis. Nah, sekarang yang akan kita fokuskan adalah tekanan osmosis. Oke, tekanan osmosis. Misalkan, nih saya punya bejana pipa berbentuk U. Nah, terus di tengah-tengahnya kita kasih selaput semi permeable. Nah, semi permeable itu adalah selaput yang mengizinkan zat tertentu untuk lewat. Jadi kalau namanya non permeable adalah selaput yang tidak membiarkan apapun lewat, dan permeable adalah membiarkan apapun lewat. Nah, sekarang semi permeable hanya zat tertentu yang bisa lewat. Misalkan sebelah sini adalah larutan dengan garam, tapi larutannya masih encer. Nah, sebelah sini larutan air dengan kondisi garam lebih pekat. Nah, yang akan terjadi karena selaput semi permeable ini hanya mengizinkan molekul air untuk lewat, karena molekul air itu ukurannya lebih kecil daripada molekul garam. Nah, maka pastilah air yang di sini akan pindah ke sini.
Nah, maka kejadian akhirnya di sini lebih rendah, di sini lebih tinggi. Nah, setelah ini maka kondisi kepekatan akan sama. Sini dan di sini. Nah, level pekatnya itu sama. Nah, peristiwa perpindahan ini adalah peristiwa osmosis. Nah, sedangkan kondisi setelah kedua larutan ini sama level kepekatannya, ini adalah kondisi isotonik. Oke, setelah kita mengetahui apa itu osmosis, sekarang pertanyaannya apakah itu tekanan osmosis? Nah, ini tadi adalah kondisi setelah terjadinya isotonik atau setelah perpindahan osmosis. Maka tekanan osmosis adalah tekanan yang diberikan kepada larutan yang lebih pekat agar peristiwa osmosis tidak terjadi. Nah, setelah kita menggunakan tekanan osmosis, maka itu akan menguntungkan kita untuk mendapat larutan yang dengan sedikit garam. Kita tahu rumus tekanan osmosis itu diturunkan dari persamaan gas ideal. P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, P sama dengan N, ini mol zat terlarut, kali R kali T suhu mutlak bagi V. P ini kita ubah dengan P untuk tekanan osmotik. Nah, N per V itu adalah molaritas atau kekentalan. R kali T. Nah, itulah rumusnya. Selanjutnya akan saya jelaskan osmosis pada sel tumbuhan. Nah, perlu diketahui bahwa tekanan cairan itu dilambangkan dengan psi. Nah, selanjutnya, adapun nilai psi itu satuannya kilopascal. Terus, misalnya kita punya garis bilangan. Nah, ini adalah maksimum dari nilai tekanan cairan. Maksimumnya adalah 0. Nah, minimumnya kita tidak tahu, misalkan aja minus 500. Nah, berarti kalau makin pekat, ini makin ke arah negatif. Makin encer, berarti makin ke arah 0. Kalau di posisi 0, psi-nya sama dengan 0, maka itu adalah air murni, biasanya terdapat pada Aquades. Baik, selanjutnya ini adalah kejadian pada sel tumbuhan dalam dua buah larutan. Misalkan yang di dalam ini punya psi-nya minus 50. Nah, ini adalah sel timun tadi ya. Terus di dalam larutan dengan psi-nya misal minus 500. Nah, kondisi yang di dalam ini adalah hipotonik, sedangkan yang luarnya hipertonik. Sedangkan kita tahu peristiwa osmosis itu merupakan pergerakan dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Kan tadi kita sudah tahu makin ke sini itu makin encer, berarti yang di dalam ini lebih encer daripada yang di luar. Berarti karena ini yang lebih pekat, berarti ini adalah larutan garam. Untuk contoh berikutnya, misalkan sini yang di dalam air. Karena kita tadi tidak pakai Aquades, misalkan psi-nya itu minus 10. Nah, yang di dalam ini tetap minus 50. Ini di dalam air. Karena pergerakan itu dari larutan yang lebih cair ke larutan yang lebih pekat, yang di dalam lebih cair, maka ini air di dalam ini akan keluar ke larutan yang lebih pekat. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di dalam sel tumbuhan itu terdapat membran sel. Karena airnya keluar, maka membran selnya akan mengerut. Peristiwa ini adalah peristiwa plasmolisis. Sedangkan yang ini, karena yang di luar lebih cair,
maka air yang dari luar akan masuk ke dalam. Karena yang di dalam ini kemasukan air, maka akhirnya akan seperti ini. Yang di dalam itu akan membengkak. Dan ini akan terjadi tekanan ke segala arah. Tapi tidak keluar karena masih ada dinding sel yang menahan. Kalau tidak ada dinding sel, berarti membran selnya akan memecah. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa turgid. Ini adalah timun yang kita coba masukkan dalam air, makanya dia makin lebih keras. Sedangkan yang dalam plasmolisis, sebagaimana kita tahu, ini semakin berkerut, maka dinding selnya gampang lembek. Seperti kita coba tadi, timun yang dalam larutan garam gampang dipegang atau dibenyek-benyekkan. Sedangkan yang ini semakin keras. Oke. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai proses yang terjadi pada timun yang direndam. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf jika saya hanya bisa menjelaskannya dalam kertas. Jika Anda ingin membuat video ini menjadi lebih baik, silakan dukung dengan menghubungi nomor ini. Baik, kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.